Lady Macbeth 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang bernama Lady Catherine. Baru saja ia melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria kaya berusia 40 tahun bernama Alexander. Setelah menikah, Catherine langsung diboyong ke kastil mewah milik sang mertua, seorang bangsawan yang sangat kaya raya dan pemilik tambang batu bara bernama Boris. Namun, kehidupan pernikahan Catherine tidaklah sesuai dengan apa yang diimpikan. Alih-alih hidup bahagia bak putri kerajaan, dia justru hidup layaknya tahanan penjara dengan aturan yang ketat dibuat oleh sang mertua, yaitu Boris. Boris memiliki sikap yang dingin dengan kedisiplinan yang sangat tinggi, seperti tidak mengizinkan Catherine keluar dari rumahnya, dan tidak boleh terlalu banyak bicara atau bertanya. Dan Catherine tidak boleh tidur jika suaminya masih belum pulang. Patriarki banget, guys. Sementara Alexander selalu pulang larut malam dengan kondisi yang sangat mabuk berat. Dan sehari-hari Catherine hanya berinteraksi dengan pembantu rumah itu saja. Belakangan ini baru kita tahu bahwa Alexander tidak pernah mencintai Catherine. Dia menikahi Catherine karena dipaksa oleh sang ayah agar Alexander segera bisa memiliki keturunan. Tapi bagaimana bisa memiliki keturunan kalau Alexander ini nggak pernah nyentuh si Catherine sedikit pun? Entah punya kelainan atau apa, Alexander ini malah menyuruh Catherine untuk melepas semua armornya. Setelah itu dia disuruh menghadap ke dinding. Perlakuan yang cukup aneh yang dilakukan oleh si Alexander. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Catherine hanya disuruh menghadap ke dinding tanpa menggunakan atmosfer sedikit pun. Sementara dia hanya melakukan senam jari sendirinya. Ia kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Dan terpaksa si Catherine ini hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang suami. Pada suatu hari, Alexander harus pergi ke keluar kota karena ada ledakan pada salah satu tambang yang ia miliki. Setelah Alexander pergi, Boris mewanti-wanti kepada Catherine agar tidak keluar rumah dan tidak boleh melakukan apapun. Boris mengatakan, simpan saja tenagamu untuk melayani suamimu. Begitu ucap dari mulut si Boris. Dan setelah itu, mertuanya pun pergi meninggalkan Catherine. Catherine yang merasa bosan karena tidak ada teman yang bisa diajak bicara dan tidak punya kegiatan apapun selain hanya pergi ke gereja pada setiap hari Minggu, diam-diam dia keluar dari rumah. Ia pun berkeliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Pada suatu hari, pembantunya Anna tidak datang ke kamar untuk melayaninya seperti biasa. Dia pun memutuskan untuk mencarinya di luar rumah. Ternyata, Anna dikerjai oleh tukang kebun dan anak buah suaminya. Anna digantung dan ditimbang layaknya hewan ternak. Melihat hal itu, Catherine pun marah dan memerintahkan para tukang kebun itu untuk menurunkannya. Setelah Anna pergi, Catherine pun bertanya kepada salah satu tukang kebun itu, berapa kira-kira berat badannya. Si tukang kebun itu pun lalu mengangkatnya secara paksa untuk ditimbang. Catherine sangat terkejut karena ketidaksopanan pria itu. Dia merasa tidak dihormati sebagai istri dari sebuah kerajaan. Catherine pun terlihat kesal dan menyuruh tukang kebun itu untuk kembali bekerja. Di dalam rumah, Catherine bertanya kepada Anna siapa nama pria itu. Anna bilang kalau dia adalah pekerja baru bernama Bastian. Catherine tampaknya sudah mulai penasaran dengan si Bastian itu. Pria yang sangat berbeda namun memiliki sikap yang berbeda dengan suaminya. Singkat cerita, keesokan harinya dia pergi lagi ke kebun kapas di sana. Ia pun berpapasan dengan Bastian. Bastian mencoba untuk menggodanya dengan mengajaknya bicara. Namun Catherine tak menghiraukan, meskipun niatnya datang ke kebun itu hanya untuk melihat Bastian. Dan pada malam harinya, setelah selesai mandi, terdapat seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata, dia adalah Bastian. Catherine sudah coba untuk melarangnya masuk, tapi Bastian tidak peduli dan tetap saja memaksanya untuk memasuki kamar itu. Bastian bilang apakah dia tidak merasa kesepian. Lalu tiba-tiba Bastian pun nyosor kepada si Catherine. Catherine yang awalnya menolak, namun karena sudah lama merasa kesepian,
tidak bisa untuk melakukan perlawanan dengan kekuatan penuh. Akhirnya dia pun luluh dengan rayuan Bastian malam itu. Mereka berdua pun tempur di ladang kapas untuk pertama kalinya. Keesokan paginya melihat Catherine tidur tanpa armor, Anna pun tampak curiga bahwa ada yang tidak beres dengan si Catherine. Yang tadinya seorang pemurung berubah menjadi ceria. Setiap harinya secara diam-diam Catherine pun dengan Bastian selalu melakukan panen jagung di ladang kapas. Dia pun sudah jarang pergi ke gereja, hingga membuat seorang pastor kepercayaan keluarga kerajaan tersebut datang mengunjunginya dan menanyakan hal tersebut. Rupanya diam-diam Anna memberitahu si pastor kalau si Catherine menyelinap untuk keluar rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Catherine pun tampak kesal karena si Anna ini jadi tukang cepu. Dan suatu hari, melihat Bastian menyelinap masuk ke dalam kamar Catherine, ia pun melihat dari lubang pintu kamar. Anna menyaksikan sendiri bahwa mereka sedang menanam benih-benih jagung. Saat sedang mencari jamur di hutan, Bastian menghampiri Anna. Anna seolah tidak ingin mengingatkan Bastian akan hubungan terlarang mereka. Anna pun dengan terpaksa harus bilang bahwa Tuan Boris kalau mengetahui hal ini bisa menjadi masalah besar. Bastian pun justru balik bertanya, memang apa yang telah terjadi? Ia pun mengajak Anna untuk tidak buka mulut. Anna tampaknya ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian Boris pun datang. Dia menanyakan kepada Catherine tentang kabar suaminya. Apakah dia sudah pulang? Tapi si Catherine justru malah menanyak balik. Bukankah kau yang menyembunyikan suamiku? Boris pun marah mendengar jawaban tersebut. Catherine sengaja menghabiskan minuman Amir milik si Boris, hingga akhirnya Anna sendiri yang malah disemprot oleh si Boris. Sebagai balasannya dari si Catherine kepada Anna karena dia udah cepu. Boris mengira kalau Anna lah yang telah meminum semua minumannya. Boris pun menghukum Anna dan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris akan hubungan terlarang Catherine dan Bastian. Boris marah besar. Ia pun mengurung Bastian di dalam kandang kuda. Mendengar Bastian yang dikurung, Catherine pun mencoba untuk membebaskannya. Namun kunci kandang itu dipegang oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine pun langsung memaksa Boris untuk melepaskan Bastian. Boris malah marah besar dan memaki si Catherine dengan kata-kata kasar. Catherine lagi sekali menyuruh Boris untuk segera melepaskan Bastian. Namun sekali lagi, Boris malah mencemes si Catherine dengan lemparan piring. Lalu dia pun masuk ke dalam ruangan lain dan membawa piring makanannya. Dari luar, Catherine pun mengganjal pintu ruangan itu dengan kursi. Hal tersebut dilakukan agar Boris tidak bisa keluar. Kemudian karena Anna menyuruhnya duduk dan makan bersama, secara terpaksa Anna pun menurutinya. Dari dalam ruangan terdengar Boris sedang meraung meminta tolong karena kesakitan. Dan ternyata minuman Boris telah diracuni oleh si Catherine. Dengan bahan jamur yang dicari oleh Anna mencoba untuk membuka pintu itu dan menolongnya. Catherine melarangnya setelah Boris meninggoy. Catherine lalu menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Sementara itu, dia mengambil kunci dari Boris untuk melepaskan Bastian. Setelah jasad Boris diperiksa oleh dokter, ia pun mengatakan kalau Boris meninggoy karena sakit lambung yang dideritanya. Anna pun menyaksikan kejadian itu tiba-tiba menjadi bisu karena syok. Dan mulai hari itu dia tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Catherine mendapatkan surat dari Alexander bahwa dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine untuk mengurus semuanya. Mulai hari itu, Catherine membawa Bastian masuk ke dalam kastil miliknya. Dari seorang tukang kebun menjadi tuan rumah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang tertidur, Catherine pun menyadari kalau suaminya sudah pulang. Dia pun buru-buru membangunkan Bastian dan menyuruhnya bersembunyi. Bastian ketakutan setengah mati, sementara Catherine malah menertawainya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali dari wajahnya. Dan saat itu juga dari kamar Alexander, ia merasa heran melihat tempat tidurnya terdapat 2 bantal. Dia juga menemukan sebuah sabuk ikat pinggang pria lain. Dan Catherine pun terus ngeles tentang hal sabuk itu.
Ia pun mencoba untuk menyiapkan teh untuk suami tercintanya. Alexander bilang kepada Catherine kalau dia sudah tahu tentang hubungan terlarang dengan pria lain. Alexander pun menghina Catherine dengan kata-kata mutiaranya yang membuatnya sangat marah. Ia pun lalu membawa masuk Bastian dan mencoba untuk bermain di hadapan si Alexander. Alexander pun menjadi sangat emosi dan langsung menyerang Catherine dan Bastian. Setelah bergelit cukup lama, Alexander pun akhirnya meninggoy dipukul oleh Catherine dengan besi berkali-kali. Bastian yang syok melihat itu ditenangkan oleh si Catherine. Ia pun langsung membuang jasad Alexander di tengah hutan bersama dengan kuda miliknya yang juga meninggoy. Keesokan harinya, mereka pun berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sehingga singkat cerita datanglah seorang perempuan berkulit hitam bernama Agnes. Dia membawa seorang anak kecil bernama Teddy yang merupakan cucunya. Agnes memberitahu kepada Catherine kalau Teddy adalah anak dari Alexander. Teddy adalah anak dari hubungan terlarangnya. Agnes memegang surat dokumen yang sah yang dibuat oleh Alexander sendiri. Teddy nampaknya mulai menyukai Catherine. Dia mengatakan bahwa Catherine adalah gadis tercantik yang pernah ia temui. Secara terpaksa, Catherine menerima Agnes untuk tinggal bersamanya di dalam kastil. Untuk menjaga Teddy sampai berusia 18 tahun, Catherine dan Bastian sudah mulai gelisah. Karena selama Teddy dan Agnes tinggal di kastil itu, ia tidak punya ruang untuk melakukan penanaman jagung kembali. Sementara itu, Catherine menyadari kalau dia tengah mengandung anak dari Bastian. Teddy sudah mulai dekat dengan Catherine. Catherine bahkan sering mengajaknya jalan-jalan di ladang. Singkatnya, pada suatu malam Catherine datang menemui Bastian. Namun Bastian menyuruhnya untuk pergi. Kita tidak akan pernah bisa bersama lagi selama Teddy masih ada di rumah. Keesokan harinya, Teddy pun mengajak Catherine untuk bermain. Namun Catherine nggak enak badan dan terpaksa menolak ajakan itu. Karena Teddy harus memaksa Catherine, ia pun menjadi emosi dan tidak sengaja mendorongnya. Akibat dari itu, Teddy pun menangis kecewa. Lalu dia pun kabur dari rumah itu. Semua orang pun mencarinya, termasuk Bastian. Scene pun memperlihatkan di mana Bastian menemukan Teddy yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Teddy pun dibawa Bastian untuk kembali pulang ke dalam kastil. Agnes pun merasa lemas dan cemas melihat orang asing masuk ke dalam kastil dan memegang cucunya. Ia pun marah-marah kepada Bastian lalu mengusirnya. Melihat itu, Catherine pun tampaknya tidak suka karena melihat kekasihnya dibentak-bentak oleh si Agnes si kulit hitam. Dia pun pergi menyusul Bastian mencoba untuk pergi dari rumah itu. Dia tidak terima kalau dipermalukan oleh si Agnes. Catherine pun mencoba untuk menahannya. Catherine meyakinkan bahwa Bastian untuk bersabar sedikit lagi. Ia berjanji kalau semuanya akan segera selesai. Lalu Catherine pun kembali ke dalam rumah dan menyuruh agar Agnes beristirahat. Biar si Catherine saja yang menjaga Teddy. Ia pun lalu menyuruh Bastian untuk masuk. Kemudian Catherine pun membekap kepala Teddy dengan bantal. Sementara itu Bastian memegang kakinya. Teddy pun meninggoy karena kehabisan nafas. Bastian merasa ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Namun sekali lagi Catherine menenangkannya dan menyuruhnya untuk keluar dari hutan. Bastian pun menangis karena telah menyesal merenggut nyawa si Teddy. Di tempat lain, Catherine pun berdalih saat menjaga Teddy dia sempat tertidur 10 menit. Sehingga saat dia bangun, dia menemukan Teddy sudah tidak bernapas lagi. Dokter bilang kalau ada bekas memar di muka Teddy dan kemungkinan seseorang telah sengaja membekapnya. Catherine pun mengatakan kepada polisi bahwa memar tersebut bisa jadi akibat ia terjatuh dari air terjun kemarin. Nampaknya polisi sudah percaya dengan semua ucapan Catherine. Namun tiba-tiba Bastian masuk dengan menangis. Dia menyesal bahwa Bastian membuat pengakuan kepada polisi bahwa Catherine lah yang melakukan ini semua. Begitu juga dengan Boris dan Alexander. Dan ia juga ikut membantunya. Bastian bilang kalau Catherine sepertinya memiliki penyakit, yang dimana Bastian harus menuruti semua apapun yang dia mau. Mendengar hal itu, Catherine pun terlihat kecewa dengan Bastian. Dia membantah keras semua tuduhan Bastian.
dan balik menuding bahwa Bastianlah yang telah melakukan ini semua atas motif dendam karena tersinggung lantaran diusir oleh Agnes. Begitu juga dengan Boris yang ia racun dari jamur yang ia cari sendiri. Catherine pun bilang kepada Anna dan Bastian bahwa ia sengaja melakukan ini terhadap Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarangnya akan terbongkar. Anna yang bisu dan tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa membuat polisi tersebut percaya terhadap keterangan Catherine yang merupakan seorang bangsawan dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dan kemudian Bastian dan Anna pun dihukum seumur hidup. Sementara Catherine tetap tinggal di rumah itu sendirian dengan keadaan kesepian sepanjang hidupnya. Pelajaran yang kita petik dari film ini adalah, tulis di kolom komentar guys.